Pada 2 Februari 2025, sebuah aksi massa besar-besaran terjadi di 22 kota di Indonesia. Ribuan orang turun ke jalan dalam sebuah pawai yang diduga kuat melibatkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, organisasi yang telah lama dilarang pemerintah. Yang menarik, HTI yang memiliki agenda mendirikan khilafah kini memanfaatkan isu-isu panas seperti pembebasan Palestina, polemik pagar laut, hingga kelangkaan LPG 3 kg sebagai alat propaganda. Seberapa berbahayakah HTI bagi masa depan bangsa? Mari kita bahas tuntas di video ini. Setelah sekian lama dibubarkan, ternyata HTI muncul lagi nih ke permukaan. Nah, ini menjadi bukti kalau ternyata gerakan ini masih eksis. Sebenarnya seberapa berbahaya sih eksisnya gerakan HTI ini untuk bangsa Indonesia sendiri? Gimana Bang Yudi? Paham banget nih kayaknya kalau soal gerakan-gerakan social movement ini gimana nih? Ya, HTI ya. Ya memang ini cukup bikin kita kaget ya. Kemunculan lagi HTI setelah 2017 kalau nggak salah itu dibubarkan. Iya benar, Berarti berdasarkan Perpu ya. Ya, Perpu udah 7 tahun. Nah, gerakan ini dulu kan dibubarkan, alasannya itu karena ideologis. Ya. Iya, Karena karena ini bukan gerakan kekerasan. Iya, ideologinya aja bertentangan Ya, dengan ya, prinsip demokrasi kita. dengan Pancasila dianggap gitu. Iya. Karena ideologi HTI ini kan gerakan yang sebenarnya dulu muncul tahun 53 di Palestina pertama kan. Eh, ini kan membawa ideologi khilafah ya. Khilafah Islam. Jadi ini sebenarnya sambungan, jadi mereka pecahan dari Ikhwanul Muslimin menyikapi runtuhnya khilafah Turki Utsmani waktu itu kan. Nah, akhirnya muncullah gerakan ini. Cuman bedanya kan HTI ini dia gerakan yang menolak kita katakanlah demokrasi dia menolak. Jadi pure khilafah. Beda sama Ikhwanul Muslimin walaupun juga ada visi-visi mendirikan negara Islam atau khilafah, tapi mereka masih bisa menerima itu, demokrasi. Nah, kalau HTI ini enggak. Totally tolak gitu, kecuali khilafah. Tapi sebenarnya sekarang gerakan ini kan karena dia sudah tidak ada lagi lembaga formalnya, akhirnya bertransformasi kan Bang, menjadi gerakan-gerakan yang masif secara akar rumput, bahkan melebar secara digital gitu loh. Mereka melakukan dakwah-dakwah digital juga kayaknya. Ya betul, jadi karena pembubarannya itu cuma organisasi, sedangkan ini gerakan, aslinya kan gerakan, lalu diformalkan, Iya, menjadi menjadi satu organisasi. organisasi resmi. Nah, setelah dibubarkan, ini kan cuman ibaratnya casingnya aja yang dicopot gitu. Tapi gerakannya kan tetap ada gitu. Nah, gerakan ini ingin mendirikan khilafah kayak tadi kan. Nah, seberapa bahaya nih sebenarnya gitu. Mereka muncul lagi itu artinya gerakan ini eksis. Artinya pembubaran itu nggak berarti apa-apa gitu. Buat gerakan ini. Cuman organisasi formalnya aja yang dibubarkan, dihilangkan. Iya. Oke, karena ideologi ini menolak demokrasi, menolak nation state, menolak eksistensi negara bangsa gitu. Nah, ketika ini gerakan subur di masyarakat, misalnya nih banyak masyarakat yang berhasil direkrut gitu. Artinya semakin banyak orang-orang yang bergabung dengan gerakan ini, maka akan semakin banyak juga orang-orang yang menolak demokrasi, menolak pemilu, dan artinya juga akan semakin banyak golput ke depannya. Iya, betul. Tapi golput kan bukan berarti which mean mereka menolak demokrasi. Bisa jadi karena itu sebagai suatu bentuk ekspresi yang menandakan kalau misalkan pemilunya itu kebanyakan kecurangan. Itu juga bisa menjadi tanda dong, bukan hanya itu ciri-ciri bahwa gerakan ini masif secara akar rumput. Ya, nggak semua yang golput itu HTI. Iya. Tapi HTI itu bakal golput. Nah, bayangin kalau semakin besar gerakan ini, ya makin lama kan berarti semakin banyak orang yang bakal golput. Dan ini akan melumpuhkan sistem demokrasi kita pastinya. Iya. Ya, itu dari sisi demokrasinya. Gitu. Yang bahayanya dari sisi demokrasinya, baru dari sisi demokrasi ada bahaya lain. Bahaya lainnya contohnya itu dari segi ideologi mungkin. Ya, ideologinya kan tadi jelas ya. Ideologi itu adalah visi yang mau mereka capai, mendirikan khilafah. Nah, salah satu caranya menolak demokrasi gitu ya. Nah, ada satu pemikiran di HTI ini sebenarnya yang lebih berbahaya dari itu. HTI ini dalam memperjuangkan khilafah itu, mereka menganut konsep yang namanya talabun nusroh.
Oke. Talabun nusroh itu mencari pertolongan ke ahlul quwah, orang-orang kuat. Jadi mereka berkaca ke sirah Nabi, Mhm. ya. Dulu Nabi waktu berjuang di Mhm. Mekah, itu caranya dengan mencari pertolongan atau Mhm. mencari bantuan dari orang-orang kuat, tokoh-tokoh kuat atau suku-suku yang kuat. Oke, berarti kalau kita bisa transformasikan ke era yang sekarang mungkin ke penguasa bisa jadi ya? Ya, Orang-orang yang mereka yang kuat ini maksudnya orang-orang kuat ini maksudnya orang-orang yang punya kekuasaan juga bisa diartikan orang ya, kuat kan? ya. Jadi mereka akan mencoba mempengaruhi atau merekrut atau Mhm. meminta bantuan, Mhm. pertolongan untuk gerakannya ini Mhm. melalui orang-orang yang punya kekuatan atau Mhm. pengaruh. Oke. Misalnya ya, mereka bisa aja mempengaruhi misalnya seorang jenderal TNI, Oh jenderal ya. polisi, atau politisi yang kuat. Mhm. Ketika sudah bergabung dengan gerakan ini, artinya ini orang-orang punya posisi kuat di Iya. negara, tapi mereka sebenarnya punya agenda untuk menghancurkan negara. Iya. Jadi ujung-ujung paling pahitnya kalau misalnya mereka berhasil infiltrasi ke dalam TNI misalnya, Mhm. itu bisa sampai ke kudeta. Oke. Oke, bisa sampai ke situ ceritanya. Jadi Mhm. di kalangan akar rumput Mhm. dia akan membuat orang-orang akan semakin anti demokrasi, Mhm. ya. Demokrasinya bakal nggak berjalan nih Mhm. kalau semakin banyak orang yang terpengaruh sama HTI ini, dan Iya. kalau mereka berhasil menyusup ke berbagai instansi, apalagi kalau sampai di militer, Mhm. nah itu bakal apa namanya bisa sampai berujung ke kudeta. Ya, nah itu benar Bang, karena yang aku baca BNPT juga pernah merilis kalau misalkan infiltrasi HTI ini sudah banyak masuk ke Ya, organisasi-organisasi profesional dan akademisi bahkan. ya, Jadi banyak banget katanya seminar-seminar yang ada di kampus-kampus itu secara nggak langsung tersusupi ideologi-ideologi HTI gitu loh. ya betul. Karena mereka itu dalam mempengaruhi misalnya ya, Heeh. dalam merekrut itu bahasanya tuh nggak langsung kita khilafah, nggak gitu. Oh oke, berarti mereka sekarang menarasikan propagandanya berbeda, nggak terang-terangan lagi. Iya, jadi bahkan ya Heeh. dalam gerakan di akar rumputnya Heeh. itu masuknya awalnya dari kajian-kajian tentang kehidupan sehari-hari seperti pacaran gitu, Oh ya. masalah gimana kita lebih taat gitu-gitulah. Berarti Jadi ya, berarti mereka masuk membawa fakta-fakta gitulah ya, kondisi-kondisi ya, aktual sekarang dan at the end-nya baru mereka menyusupi bahwa khilafah adalah solusi terbaik ya atas ada beberapa prosesnya. permasalahan Jadi ini. orang kalau udah bergabung nih Heeh. dengan gerakan Heeh. ini itu nggak langsung ujuk-ujuk di doktrin tentang khilafah itu, enggak. Hmm. Jadi pelan-pelan, jadi dari Oke oke. kajian kepribadian dulu gitu ya. Atau Hmm. kalaupun masuk ke arah politik itu melalui kebijakan dulu, nggak langsung Oh, ke konstitusi, nggak langsung iya ke iya bentuk iya. negara, nggak gitu. Jadi setelah orang nanti kan mereka kebanyakan para pemikir ya. Mhm. Jadi mereka tuh suka sekali dengan yang namanya perang pemikiran, Ghazul Fikri gitu. Jadi secara Oke. pemikiran memang bagus gitu. Kalau berdiskusi, berdialog sama mereka, itu orang yang nggak aware dengan bahaya HTI ini, Mhm. itu pasti lama-lama bakal suka gitu. Karena memang bagus secara Oh, kajian. karena memang mereka mencoba lebih sophisticated lah ya, Ya, bahasanya itu nggak kasar, ya, halus, soft, dan tapi akhir-akhirnya itu mampu mempengaruhi orang-orang yang memang let's say mereka nggak peduli dengan ancaman bahaya yang akan dibawa oleh HTI ini atau mereka nggak aware sama sekali sebenarnya HTI ini seperti apa ya gitu nggak ya. aware itu kan di awal. Tapi Heeh. lama-lama ketika udah interaksinya semakin sering, Heeh. itu lama-lama akan Iya. pro ke sini gitu. Jadi kalau misalnya bayangin lah, kita ilustrasiin ada seorang perwira Mhm. militer atau polisi yang berhasil direkrut. Itu artinya dia secara ideologis sudah pro ke sini, tapi Iya, secara posisi dia masih tetap belum. stay. Karena HTI ini beda sama kelompok-kelompok radikal yang kalau sudah Mhm. terpapar doktrin berarti disuruh keluar dari instansi pemerintahan. Kalau HTI nggak, stay di Oh, situ gitu. oke. Ya, Iya ya. Nah, itu kan tadi di beberapa apa tuh namanya, instansi akademisi atau bahkan profesional ya. Yang lebih ya, bahayanya lagi tuh sekarang marak banget terjadi kalau HTI ini juga melakukan dakwah secara digital, Bang Yudi. ya, Jadi aku sempat baca katanya di UGM, di Center for Digital Society-nya punya UGM itu hampir dalam 2 tahun terakhir ini 300% lah meningkat tuh engagement rate soal narasi-narasi khilafah ini. ya. De Dan orang kalau lagi baru-baru hijrah gitu ya, heeh mereka heeh. juga punya gerakan-gerakan yang namanya hijrah-hijrah gitu Mhm sekarang. mhm. Pasti semangatnya ke khilafah, ke ini tuh pasti tinggi gitu.
Ya, karena wah kita membangun negara, nih orang punya semangat keislaman tinggi Mhm, dan ingin diajak membangun negara yang sesuai dengan Islam gitu kan. mhm, Siapapun ya mhm. yang baru-baru ngaji itu pasti gampang banget terpengaruh. Tanpa paham, apalagi kalau nggak punya basic pemahaman yang bagus, sebenarnya khilafah Eh, ini kayak gimana sih? iya iya. Ya kan? Dan biasanya kalau orang yang baru banget ngaji ini heboh gitu ya di medsos gitu Ya, ya, heboh. antusias gitu ya. Padahal kalau kita mau mau kaji nih, Mhm, pemahaman mereka juga sebenarnya bermasalah, bisa kita bilang bermasalah. mhm, Misalnya kayak mereka ingin mendirikan khilafah gitu ya. mhm, Saya pernah baca tuh manifesto politiknya gitu. Jadi mhm. mereka tuh tidak mengakui kesetaraan. Oh, Ibaratnya ini kalau dalam Indonesia jadi mhm. negara khilafah berarti umat Islam itu posisinya di atas. Higher gitu ya, lebih Ya, tinggi. dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, ini kan secara Oh, ideologis itu secara pemikiran bagi orang-orang yang lagi spirit keislamannya tinggi ini kan menarik banget gitu ya. iya. Umat Islam di atas. Jadi misalnya mereka ada konsep anggota dewannya juga gitu ya dalam manifesto Hmm. politiknya. Itu nanti nggak sama tuh haknya muslim dengan non muslim itu beda. Oh, berarti bener-bener nggak ada kesetaraan sama sekali ya. Nggak Dan ada. itu dividednya itu, sorry, perbedaannya itu karena agama justru ya, karena Iya, kepercayaan yang dianut. ya dan ini cacat sebenarnya karena mereka itu menggunakan konsep yang dulunya Mhm. itu konsep penaklukan. Jadi khilafah di zaman dulu Hmm. misalnya ini kan perang ya Iya iya antara iya iya. umat Islam sama Romawi atau dengan Hmm. Persia misalnya. Kan yang ditaklukkan berarti dia posisinya di bawah. Iya Gitu kan di negara iya itu dia posisinya di bawah karena kalah perang ibaratnya. iya Itu sampai sekarang masih berlaku, yang kalah iya, perang posisinya pasti di di bawah. bawah. Iya Sedangkan negara yang dibentuk secara konsensus itu iya. sebenarnya berlaku kesetaraan kayak yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Karena Mhm. negara itu dibangun secara konsensus kan, Iya, bersama-sama. bukan karena penaklukan suatu Ya, wilayah. sehingga ketika negara itu dibangun secara konsensus, maka Mhm. harus ada kesetaraan sebenarnya. Mhm. Nah, tapi doktrin HTI itu karena mereka membawa konsep khilafah yang di era penaklukan ke sekarang. Maka di Indonesia pun mereka akan menggunakan itu gitu, narasi-narasi itu Islam di atas gitu. Jadi Hmm. cacat juga secara pemahaman sebenarnya. Iya sih. Nah, terus kalau misalkan, tapi kan nggak banyak orang yang sadar akan hal itu. Namanya orang baru pertama Ya, kali ya kan, ya, baru dengar dan mereka langsung dijejali dengan hal-hal yang seperti itu. Pasti kan semangat atau spirit ya, keagamaannya itu muncul lebih tinggi lah intinya. Terus ya. gimana caranya? Kira-kira solusi terbaiknya tuh untuk eh seenggaknya kita aware lah kepada hal-hal yang seperti ini, karena gerakan ini meskipun sudah dibubarkan tapi tetap masif kan ternyata. Iya, makanya pemerintahnya juga Hmm. nggak kurang mengkaji kalau saya bilang Hmm. ketika membubarkan. Malah sekarang mereka bisa bergerak tanpa terdeteksi berarti ganti Iya ya nama betul. gitu ya. Makanya ini perlu kemunculannya lagi nih Mhm. kemarin ya secara terang-terangan itu menunjukkan bahwa ini gerakan nggak mati sama sekali. Iya, Ya, dan itu masih ada dan ini seharusnya menjadi catatan pemerintah gitu. iya. Ibaratnya ini problematik ini gerakan kalau sampai dia benar-benar masif gitu. Mhm. Dan memang kayaknya bagus juga kalau misalkan pemerintah juga bikin kayak semodelnya digital citizenship yang memang aware soal radikalisme kayak gini nih Bang. Kayak misalkan dulu pernah dibuat oleh BSSN di awal tahun 2024 dulu Ya, yang aku baca. Dan itu memang mereka tuh lebih ke sebenarnya revitalisasi narasi kebangsaan aja sih, memperkuat narasi kebangsaan kita supaya enggak ketika enggak terjun cukup dengan gitu, itu, nggak cukup. Karena ketika nanti narasi kebangsaan yang ah, dikedepankan, ah, mereka akan benturkan nanti antara bangsa sama negara. hmm, Bangsa sama agama. Ini yang hmm, mudah mempengaruhi orang. Jadi seharusnya ini nggak bertentangan. Mereka hmm, akan mempertentangkan ini. Jadi orang gabung di situ kayak disuruh milih. Misalnya nih semangat kebangsaannya tinggi nih awal. hmm, Terus tiba-tiba semangat keislamannya juga tinggi, naik hmm. gitu. Muncul sama kelompok ini. Dibenturkan, kamu harus pilih antara salah satu. Oh, itu Nah, strateginya mereka tuh seperti itu cara dakwahnya kayak berarti. gitu ya. Akan dibenturkan. Jadi orang kayak harus milih. Jadi mau sekuat apapun narasi kebangsaan yang udah pernah didapat, Hmm, tapi ketika nanti dia ngaji ke kelompok ini akan disuruh milih. Kamu pilih bangsa atau atau pilih pilih agama. agama. Agak repot juga ya sebenarnya ya. Atau Ya, mungkin bisa ya dibikin kayak misalkan detektor tersendiri gitu yang memang itu fokus untuk menjaring narasi-narasi yang radikal gitu di sosial ya, media mungkin. mungkin diskursusnya perlu dimunculkan lagi ya tentang Heeh. bahaya kelompok ini karena semakin Heeh. orang sadar, Heeh. yang paling penting tuh sebenarnya orang sadar dengan
kesalahan pemikiran dari kelompok ini, itu yang paling penting. Hmm. Jadi begitu dia masuk, orang tuh udah ngerti, oh ini gerakan Ini ini memang nih. salah, Iya, ini cacat lah, iya, ini it doesn't fit with Indonesia lah pokoknya iya, intinya. Berarti terutama paling penting sih literasi digital dulu mungkin ya, atau iya. literasi bangsanya ini harus lebih ditingkatkan kali ya. Ya, pemahaman tentang gerakan ini juga. Oke deh, semoga kita semua bisa paham nih tentang apa sih sebenarnya HTI ini, seperti apa, ideologinya gimana, dan apa yang dia perjuangkan, dan sebenarnya cocok nggak sih dengan Indonesia yang kalau dari kesimpulan yang kita obrolin tadi kan sebenarnya memang kalau Bang Yudi bilang ini malah cacat ya. Karena mereka mengadopsi konsep yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Indonesia. Mereka mengadopsi konsepnya saat negara ditaklukkan ya. Model penaklukan. Nah, model penaklukan ya udah pasti ini nggak cocok lah buat bangsa Indonesia. Semoga aja kita semua terbebas dari ideologi-ideologi itu dan tidak terpapar lah. Ya, Tidak terpapar dengan narasi-narasi radikal yang mereka bawa, dan semoga kita bisa lebih aware tentang menjaga kebangsaan kita ini seperti apa. yes. Oke, Semangat, tetap kritis. tetap kritis.